Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Nisa Anisha. Nah, teman-teman bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat ya. Dan jangan lupa terapkan 3M-nya. Teman-teman, pada kali ini saya akan sharing-sharing nih mengenai GCG. Pasti teman-teman semua pernah lah mendengar setidaknya apa sih kata GCG, atau pernah lah mendengar prinsip-prinsip dari GCG. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, video pembelajaran ini saya buat sebagai pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah GCG atau Etika dan Tata Kelola Perusahaan. Nah, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Atik MBA. Selamat siang Bapak. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja langsung ke materi. Bisa dilihat ya teman-teman di atas. Pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dari Good Corporate Government atau GCG. Nah, pasti teman-teman pernah nih ya mendengar atau enggak? Pernah lah, pasti. Nah, kalau GCG ini yaitu seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholder di suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, teman-teman, setiap perusahaan ini pasti untuk sekarang diwajibkan untuk melaksanakan GCG pada perusahaannya. Nah, setiap perusahaan ini pasti memiliki organ utama, di mana organ utamanya itu terbagi menjadi 3. Organ yang paling utama yaitu adanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang nantinya akan dibantu oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya ya, apa sih RUPS? Nah, kalau RUPS ini yaitu forum bagi pemegang saham untuk melakukan pembahasan dan mengambil keputusan strategis dan kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Nah, selanjutnya ada lagi nih teman-teman mengenai direksi. Nah, kalau direksi ini organ yang secara kolektif bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan perseroan sesuai dengan arahan dan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir, Dewan Komisaris. Nah, kalau Dewan Komisaris ini yaitu sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat atau arahan kepada direksi perseroan terbatas atau PT. Kita lanjut teman-teman. Nah, kalau ada organ utama pasti ada organ pendukung dong. Nah, kalau organ pendukungnya ini ada beberapa organ pendukung ya teman-teman. Jadi ada organ pendukung dari Dewan Komisaris. Oke, bisa kita lihat. Jadi teman-teman, Dewan Komisaris ini memiliki beberapa organ pendukung, yaitu Sekretaris Komisaris dan Komite Audit. Nah, kalau Dewan Direksi itu ada organ pendukungnya, Sekretaris Perusahaan sama Satuan Pengawas Internal seperti di atas. Lanjut. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan lebih membahas pada Dewan Komisaris dengan organ pembantunya nih, Komite Audit. Kita lanjut masuk ke Dewan Komisaris. Seperti di atas teman-teman.
Nah, teman-teman, Dewan Komisaris ini ditunjuk oleh RUPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, pasti setiap Dewan Komisaris ini memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab utamanya ini melakukan pengawasan terhadap pengurus perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Nah, Dewan Komisaris ini memiliki struktur loh teman-teman. Strukturnya tuh yang pertama adanya Presiden Komisaris. Yang kedua, lalu Presiden Komisaris ini dibantu lagi nih oleh Komisaris Independen dan Komisaris. Oke, selanjutnya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ini nanti kalau udah besar atau kalau udah lulus pengen jadi Dewan Komisaris, ada syarat-syarat ini teman-teman. Bisa kita lihat ya teman-teman. Dimana syarat-syaratnya? Yang pertama, harus mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik. Yang kedua, cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi setidaknya atau minimalnya teman-teman kalau mau jadi Dewan Komisaris itu harus tahu mengenai hukum. Yang ketiga, dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi teman-teman selama pernah menjabat nih harus memiliki image yang baik. Jadi kita tuh harus bertanggung jawab dengan tugas yang kita emban. Nah, yang keempat, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan undang-undang. Dan yang kelima, memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh perseroan. Kita lanjut materinya teman-teman. Nah, pada saat ini ada kewajiban dari Dewan Komisaris. Nah, ini harus teman-teman ketahui ada beberapa kewajiban dari Dewan Komisaris. Yang pertama, memberikan nasihat kepada direksi dan membentuk komite audit. Nah, jadi nanti komite audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris. Yang kedua, menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris. Yang ketiga, mengikuti perkembangan kegiatan perseroan. Dan yang keempat, memberikan laporan tentang tugas pengawasan kepada RUPS. Yang kelima, mengusulkan akuntan publik kepada rapat umum pemegang saham. Dan yang keenam, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman pasti berpikir-pikir ya, apa sih fungsi dari Dewan Komisaris? Nah, kita akan bahas pada kali ini. Jadi teman-teman, komisaris ini memiliki beberapa fungsi loh untuk perusahaan. Yang pertama, komisaris ini berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan secara berkala. Yang kedua, menentukan siapa yang menjadi direktur. Nah, jadi yang menentukan siapa yang akan menjadi direktur ini adalah Dewan Komisaris. Dan yang ketiga, menyetujui rencana perusahaan yang akan diajukan oleh pimpinan perusahaan. Yang keempat, memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil yang diperoleh perusahaan. Nah, selain ada fungsi dari Dewan Komisaris, kita juga akan bahas mengenai tugasnya. Teman-teman juga pasti pengen tahu ya, apa sih tugas dari Dewan Komisaris ini? Ada beberapa tugas dari Dewan Komisaris terhadap perusahaan ya teman-teman. Yang pertama, jadi Dewan Komisaris ini memiliki tugas mengawasi kegiatan perusahaan. Yang kedua, memberikan nasihat kepada direksi. Yang ketiga, bertanggung jawab jika terjadi kerugian perusahaan akibat kelalaiannya. Jadi tugasnya itu benar-benar berat ya. Oke teman-teman, selain tugas nih, ada lagi yang akan kita bahas mengenai wewenang dari Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris ini memiliki beberapa wewenang teman-teman.
Yang pertama, memberikan nasihat kepada direksi dan membentuk komite audit. Yang kedua, menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris. Yang ketiga, mengikuti perkembangan kegiatan perseroan. Yang keempat, mengusulkan akuntan publik kepada rapat umum pemegang saham. Nah, yang kelima, memberikan laporan tentang tugas pengawasan kepada RUPS. Yang keenam, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Nah, teman-teman, kita baru saja ya selesai membahas mengenai Dewan Komisaris. Kita lanjut ke ke komite audit. Oke. Sekilas udah saya jelaskan ya komite audit pengertiannya di awal. Nah, kita akan bahas lebih lanjutnya nih. Nah, komite audit itu komite yang dibentuk untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Seperti yang kita ketahui di awal, bahwa memang Dewan Komisaris ini dibantu oleh Sekretaris Komisaris dan Komite Audit. Teman-teman, Komite Audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Nah, pasti setiap organisasi memiliki fungsinya ya. Nah, fungsi utama dari Dewan Komite Audit ini, jadi fungsi utama dari komite audit ini yaitu sebagai pengawas dari kegiatan perusahaan. Nah, selain itu, komite audit juga memiliki masa tugasnya. Jadi, masa tugas komite audit ini sama dengan masa tugas Dewan Komisaris. Nah, selain itu, masa tugas komite audit ini jika pada periode selanjutnya dia terpilih, maka dia diperbolehkan menjadi komite audit kembali. Selain itu, ada sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh komite audit. Ada beberapa ya, salah satunya mendapatkan akses terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, tentang dana, tentang aset, atau sumber daya perusahaan lainnya. Nah, yang berkaitan dengan tugasnya. Jadi, komite audit ini leluasa dalam mengakses segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perusahaan dan yang memang jika dia butuhkan. Nah, ada struktur komite audit nih, teman-teman. Jadi, komite audit juga memiliki struktur. Nah, struktur komite audit ini paling sedikit adalah 3 orang. Yang beranggotakan, pertama, adanya komisaris independen dan 2 orang anggotanya. Itu yang paling sedikit ya, teman-teman. Jadi, boleh lebih dari 3 orang. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, ada beberapa syarat menjadi anggota komite audit. Teman-teman bisa sekalian dilihat ya pada slide di atas. Nah, jadi syarat menjadi anggota komite audit nih, jika teman-teman berminat atau pengen untuk kedepannya, yang pertama wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten, meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, wajib memiliki paling kurang 1 anggota yang berlatar belakang pendidikan keahlian di bidang akuntansi dan atau keuangan. Yang kelima, bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik atau pihak lain yang memberi jasa, asuransi,
atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan terakhir. Yang keenam, bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali komisaris independen. Nah, yang ketujuh, tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Yang kedelapan, dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum. Yang kesembilan, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik. Yang ke-10, tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung ataupun perusahaan publik. Nah, komite audit ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya lah, teman-teman. Pasti ya, setiap organ pasti memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, ada beberapa tugas dan tanggung jawab dari komite audit. Teman-teman bisa sambil dibaca di atas. Yang pertama, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Yang kedua, menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan undang-undang. Yang keempat, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan pihak lain. Yang kelima, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan. Nah, yang keenam, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan. Yang ketujuh, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Yang kedelapan, menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Yang kesembilan ini, yang terakhir, menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik. Nah, teman-teman, lanjut mengenai wewenang dari komite audit. Nah, ada beberapa wewenang ya pada komite audit ini. Yang pertama, melibatkan pihak independen luar anggota audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, berkomunikasi langsung dengan karyawan terkait tugas tanggung jawab komite audit. Yang ketiga, melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Yang keempat, mengakses dokumen data dan informasi emiten atau perusahaan publik. Oke, selain ada wewenang dari komite audit, nah, ini tuh menjadi slide terakhir atau materi terakhir dari pemaparan materi ini pada kesempatan kali ini. Mungkin hanya sampai sekian, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bisa berjumpa lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, teman-teman. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Bacaan Hamdalah, Alhamdulillah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.